Terima kasih semuanya udah datang ya. Terlalu banyak sih sebenarnya saya mau ceritain ya, tapi sebisa mungkin saya cerita apa yang saya tahu mengenai sebisa mungkin saya akan kasih tahu apa yang saya merencanakan, kenapa harus ada IP itu, kenapa kita tiba-tiba ambil, semuanya itu ada maksudnya ya. Saya kemarin susah untuk menjelaskan karena terlalu banyak ya orang untuk dengan opininya masing-masing. Dan demi Allah saya tidak menyalahkan mereka. Saya pun kalau misalkan ada di posisi mereka ketika ada yang mengambil Citayam Fashion Week begitu aja, iya ya, saya juga pasti mempertanyakan. Saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Gini loh. Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya. Hanya orang Jakarta, Jakarta Selatan, sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Emang niatannya sih sebenarnya memang ke arah situ ya, cuman terkadang salahnya saya mungkin komunikasinya itu nggak jelas ke kalian. Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu, saya bicara dulu sama Bonge. Jamnya juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisiusnya ya, gak mungkin lah saya minta izin dulu ke Bonge buat apaan gitu loh. Jam 9 saya WhatsApp dia dan saya kasih tahu rencana saya. Jam 12 saya telepon IP, sesimpel saya nanya siapa yang punya. Kalau misalkan ada yang punya, saya bilang, saya mau minta izin, saya mau minta Citayam Fashion Week ini, yuk kita bangun sama-sama yuk. Jangan sampai movement ini hilang begitu aja, karena kalau memang sudah ada sebesar ini, harus pemerintah atau enggak public figure yang punya andil untuk membesarkan, jangan hanya jadi movement aja, karena ini menyangkut Indonesia. Jarang sekali orang dari menengah ke bawah itu menikmati fashion. Dan tiba-tiba sekarang kita menikmati semua orang dengan beragam macam orang di satu tempat dan mereka menikmati semuanya. Sesimpel saya punya cita-cita, yuk bikin yuk buat mereka. Tapi jangan event yang kayak biasa aja. Kita harus lebih hebat daripada Jakarta Fashion Week. Caranya gimana? Harus ada modal, ada biaya. Dan kita mau istilah yuk bikin yuk. Konsep sudah jadi semuanya. Ternyata yang masalah itu sebenarnya IP-nya itu. Salah saya ketika saya tidak kasih tahu. Cuman mimpi saya di belakang itu, visi saya di belakang itu memang bukan untuk saya agak sedih sih ya ketika baca mengambil keuntungan si kaya dan si miskin. Karena itu insya Allah ya jauh banget dari pemikiran saya. Tapi balik lagi sebenarnya semua bukan salah mereka karena memang informasinya buat mereka itu nggak lengkap dari saya. Tiba-tiba ada yang ngambil dan saya pun jujur ya ketika memang ada seperti itu, orang mengambil seperti itu, saya mungkin akan beranggapan seperti itu. Mereka semua nggak salah. Narasi mereka berbeda-beda dan saya benar-benar pelajarannya itu besar banget ya. Tapi tolong banget movement ini itu jangan sampai hilang gitu aja. Kalaupun memang kita harus melepas, ya Allah saya senang banget. Kenapa? Karena beban saya itu berat sebenarnya ketika Citayam Fashion Week ada di saya. Terlalu luas, terlalu visinya terlalu gede.
Dan uang yang dikeluarkan tuh banyak banget. Dan saya nggak punya sponsor. Kalaupun memang harus ngelepasin, ya Allah saya senang banget. Cuman tolong ada yang gerakan setelah ini. Siapapun, pemerintah atau nggak public figure, yuk gerakin dong. Jangan sampai hilang gitu aja, karena movement ini itu besar sekali buat fashion Indonesia. Makanya sekarang mungkin Paula ya yang lebih mengerti, karena dari bidang dia itu terlalu banyak. Dan satu lagi ya, ada yang bilang kita lepasin aja secara organik. Kita tahu yang di sana itu nggak semuanya sekolah, nggak semuanya itu stay di rumah. Dia bisa nongkrong 12 jam, dia bisa nggak pulang 6 bulan, 3 bulan. Siapa mau koordinasi menjadi lebih baik, kok bukan kita gitu loh. Mau dilepasin saya organik gimana? Saya sebelnya itu, saya punya cita-cita kenapa seperti itu. Visi saya kenapa seperti itu. Dan lumayan agak saya menyesalkan sih sebenarnya, kenapa? Karena semuanya itu ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya nggak utarakan ya. Mungkin Paula bisa ngomong dari segi dia. Ya sebenarnya pertama-tama terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini. Aku sambil baca ya Sayang ya. Gak apa-apa. Terima kasih juga untuk semuanya, tegurannya dan juga yang sudah sayang sama kita ya, udah mengingatkan kita sampai sini. Kalau dari saya pribadi dan suami itu sebenarnya hanya ingin ikut membantu memajukan semangat anak-anak muda untuk berkreasi dan juga mengeksplor mode sesuai gaya mereka masing-masing. Dan tujuan kami itu seperti yang diutarakan suami saya. Maaf bonge ya, alhamdulillah. Saya senang banget datang. Saya, bro, ngomongnya sini itu sini, sini. Oke maaf, yuk. Maaf dipotong, Paula terusin dulu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita juga, visi misi kita itu sebenarnya panjang. Seperti tadi suami saya bilang, Mbak Im bilang, kalau kita tuh ingin mewadahi, memfasilitasi dan juga menjembatani mereka untuk mengembangkan niat dan juga bakat mereka di bidang akademis maupun non akademis. Dengan cara dengan itu sehingga mereka juga bisa menjadi bekal ya, bermanfaat buat kehidupan mereka ataupun dengan lingkungan mereka. Dan kami tuh sangat tergerak oleh karya mereka yang mereka lakukan sampai saat ini. Dengan keterbatasan dan lainnya, mereka telah menciptakan sesuatu fenomena mode yang luar biasa sekali, sampai dilirik sama Jepang. Awalnya kan sebenarnya Harajuku itu Jepang yang melirik fenomena ini gitu. Dan kita hanya sebenarnya pengen mengembangkan bakat anak-anak Indonesia untuk meraih mimpinya aja sih gitu. Jadi ya bener kata suami saya tuh kayak fashion di Indonesia, saya orang fashion, pengennya lebih supaya Citayam Fashion Week ini bisa masuk ke semua kalangan aja sebenarnya. Gimana kita menggabungkan antara orang-orang fashion beneran yang bisa berkolaborasi gitu, bisa memajukan ini semua untuk lebih besar lagi dan lebih maju lagi. Sebenarnya sih cuma ke situ, makanya kita butuh orang-orang yang ekspertis di bidangnya untuk bisa membangun ini semua secara bersama-sama. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya sana maaf, sempit ya sini, Jadi kalau kita bicara Fashion Week juga ya, kalau saya jadi belajar gitu loh, saya jadi belajar sama bidangnya Paula dengan secara tidak langsung ya. Fashion Week itu tidak bisa dipakai secara asal. Dia ada badannya. Jakarta Fashion Week, semuanya itu Indonesia Fashion Week, semua itu ada badannya. Ketika kita mau menjadikan ini gerakan, harus ada yang istilahnya mewadahi ya. Siapa yang mewadahi? Mau itu kalian, mau itu saya, mau itu pemerintah, harus ada legalnya gitu loh, supaya ini jadi pagelaran yang tiap tahun, yang misalkan semua itu desainer sekarang, semua baju-baju, terkadang Jakarta, semua jangan model Jakarta,
di luar sana itu banyaknya minta ampun. Asla, you can say, whisper, loyalty together, working look the future.